Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatul Islam, tahiyatan ahlal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi nikmatihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallimu ala amiril muslimin wa sayyidil mujahidin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang berbahagia dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita haturkan kehadirat Allah yang Maha Perkasa, yang melimpahkan nikmat dan karunia-Nya luar biasa sehingga jenengan saged mengampai bulan Ramadan fi asri awakhiri minar Ramadan, 10 hari bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam taslim mugi konjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita mendapatkan syafaatnya min jaumi hadza ila yaumil qiyamah insyaallah. Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan kajian kita yang berkaitan dengan hati. Jadi hati itu rusak menurut Ibnul Qayyim ya karena ada beberapa sebab. Yang pertama itu adalah fudulut ta'am. Fudulut ta'am itu apa? Kakean makan. Ya. Kalau orang sudah terlalu kenyang, maka kemudian dia lupa ya dengan hikmah atau kemudian ngantuk ya sehingga akhirnya apa? Jatuh ke dalam kemalasan. Kemudian fudulun nazar. Fudulun nazar itu apa? Yaitu kebanyakan melihat. Ini menimbulkan penyakit yang namanya delapisasi. Jadi delap apa-apa pengen. Ya ini ya penyakit delap itu apa? Penyakit yang kemudian ditularkan oleh Doraemon ya. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Akhirnya ingin semua. Karena apa? Terlalu banyak melihat. Namanya fudulun nazar. Yaitu terlalu banyak yang melihat. Karena kalau orang melihat ini masuk di dalam indera penglihatan kita, kemudian masuk di dalam ya saraf kita itu yang berkaitan dengan pembangkitan syahwat. Karena itu musuh-musuh Islam itu berusaha untuk merusak kekuatan kaum muslimin itu dengan melalui gambaran tentang kemewahan dunia. Dulu ketika tentara Liga Arab itu hampir menang melawan Israel pada waktu 6 hari perang dengan Israel, yang kemudian akhirnya Liga Arab itu kalah dan sangat telak sekali kalahnya. Itu ketika malam hari mereka itu mau bertempur, harusnya sholat malam kayak pasukannya Salahuddin atau pasukannya Muhammad Al-Fatih, yang ketika mereka berangkat, tiap komandan itu mengecek tiap perkemahan, isinya wong tilawah Quran semua. Tapi malam hari itu Israel menjatuhkan yaitu adalah pamflet yang isinya apa? Foto porno. Ya, apa itu? Gambar-gambar yang seronok, gambar-gambar yang ya berkaitan dengan pembangkitan hawa nafsu, sehingga akhirnya besok paginya ya, ketika terjadi pertempuran yang hebat antara Israel dan Liga Arab itu Mesir, Yordan, Lebanon, ya Saudi, semuanya ngumpul jadi satu, kalah total ma'asyiral muslimin. Karena apa? Ya, walang tardo angkal Yahud itu paham sekali untuk merusak akidah umat Islam, mereka harus dijatuhkan kepada the deadly sin. Deadly itu apa? Mematikan. Sin itu apa? Dosa. Yaitu dosa yang mematikan. Ya, salah satunya adalah kalau mereka itu fudulul nazar. Kalau mereka terlalu banyak melihat. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang merusak hati, yaitu adalah fudulul kalam. Ya, ini kacang ini, kacang. Kakean cangkem itu ya, atau fudulul kalam. Karena itu kemudian ya hampir semua ya forum
itu diisi dengan berbagai macam orang itu berbicara ke sana kemari, ngoyo woro, ngomong kelobot dan sebagainya. Ujung-ujungnya apa? Berbohong. Ujung-ujungnya apa? Bercanda tapi diselipi dengan dusta. Ketika ngomong apa? Menyakitkan orang lain. Ketika ngomong bagaimana? Merendahkan orang lain. Ketika ngomong apa? Ngerasani orang lain. Kalau kemudian mereka berbicara bagaimana? Menebarkan fitnah. Maka yang diserang itu adalah semua panca indera kita. Yaitu kalau fudulul kalam, itu yang diserang itu adalah indera telinga. Fudulun nadhar, yang diserang itu adalah indera mata kita. Kalau fudulut ta'am, itu adalah indera pengecap dan indera perasa kita. Itu semuanya diserang habis. Ya, kemudian ya yang berikutnya yaitu adalah fudulul mukhallatah. Fudulul mukhallatah itu adalah terlalu banyak bergaul. Jadi kalau bergaul dengan manusia terlalu berlebihan, ujung-ujungnya apa? Butuh validasi. Coba generasi sekarang kan makan saja ma'asyiral muslimin itu difoto ini. Ya pada. Nanti kalau foto itu angle-nya harus instagramable. Ya, kira-kira nanti kalau dilihat di Instagram itu apik atau enggak. Ini makanannya dijejer-jejer ya. Oh, ini appetizer, oh ini main cuisine, oh ini kemudian dessert, tonggo-tonggo kabeh, terus minumannya ini apa koktail dan sebagainya, difoto mak thread sambil thread ini kemudian di-share. Kalau dia mendapatkan like ya atau kemudian suka yang banyak, maka dia bangga. Ini sebenarnya mindset kita diajari untuk riak, ma'asyiral muslimin. Sehingga kalau mereka itu belajar riak, mereka nggak sengaja, mereka hanya pengen, oh ini tren anak muda, enggak apa-apa. Tapi ujung-ujungnya apa? Terjadi perubahan mindset secara gradual, ya, secara ya, perlahan-lahan. Dari lagu anak-anak saja, jenengan bisa melihat kan nggak sengaja masuk suwi ya di praktek nih suwi-suwi kalau dipikir-pikir ya lucu ya. Coba home pimpah itu lah. Home pimpah alayum. Ya, kalau home pimpah itu kemudian siang makan nasi, kalau malam itu kira-kira bayi apa sih gerangannya? Ayo. Apa enak bayi makan nasi itu? Ya. Ya kalau kemudian ya siang makan nasi, kalau malam ya. Kalau kemudian kita bayangkan, loh, itu kan digunakan untuk wong gede, bukan apa? Ya, bukan untuk anak-anak kan? Kalau anak-anak kan ya siang makan bubur, kalau malam baru minum susu kan begitu. Habis makan ya nasi berarti kan untungnya sudah tak pedal-pedal ya. Jadi ma'asyiral muslimin, ini menggambarkan kita itu mindsetnya ditarik ke arah sana itu enggak paham sama sekali. Atau pada hari Minggu turut ayah ke kota, naik delman istimewa, duduk. Kira-kira menduduki muka itu sopan apa betul? Iya apa betul? Duduk di muka. Akhirnya apa? Ya akhirnya kemudian anak-anak itu untuk hormat pada orang tua lama-lama menurun. Kalau dulu jenengan ketika lewat di depan orang tua kan nuwun sewu kan begitu ya. Ya, napa permisi. Ya kalau sekarang anak-anak wis brunu saya. Ya, mereka kesopanan itu kemudian adab. Adab itu kemudian ya menghilang. Al ilmu mirasin, ilmu itu adalah warisan. Wal adab khirfatin, sedangkan adab itu pekerjaan kita sehari-hari, khirfah. Makanya kalau kemudian ilmu itu hanya warisan tapi nggak ada adabnya, ya rusak. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin, mukhallatoh itu menumpulkan ya semua indera kita. Karena itu kenapa? Kalau orang kebatinan itu berusaha untuk melindungi indera itu cara semedinya itu kira-kira mata ajinya bagaimana? Wong kejawen itu ya. Wong kejawen itu kalau mau meditasi, ya mereka itu kemudian ya niat ingsun ya mata aji semedi misalnya ya. Ningali pucuk ing grana ya nutupi babahan hawa songo kan gitu kan. Babahan hawa songo. Artinya apa? Kenapa kok melihat grono? Karena grono itu adalah pusat pernapasan kita. Kalau orang itu bernafas, ya itu pasti kemudian akan lega.
Tapi kok jenengan bernapas saja sangat berat, berarti jenengan itu kakean tanggungan. Kok ambekan amen enggak iso landung, ya ambekan kok kaya ketandet teng mriki, ya atau kemudian ya dada kok terasa berat, yasroh sadrahu bil Islam. Orang itu hatinya lapang itu karena apa? Islam. Karena di dalam Islam ada konsep yang namanya tawakal. Kalau orang sudah sumende di mata Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh keribetan hidup itu pasti berkurang. Tapi kalau orang barat kan enggak kan? Ketika mereka itu hilang mata pencaharian mereka, terancam kehidupan mereka, dan kemudian rusak atau kehilangan pekerjaan, mereka stres sekali. Kalau jenengan lihat wong Jawa itu kira-kira ambek wong barat itu ya kira-kira sing seneng sambel ini pundi? Coba nek wong Jawa itu sambelnya nek sing ya dari PAUD sampai profesor itu. Pedesnya itu loh. Pernah tuh ada apa itu makanan sing punya level pedas itu loh ya. Oh iki PAUD, ya iki TK, iki SD, apa profesor nek profesor sampai gibras-gibras ya. Jadi wong Indonesia itu makanannya pedas, merangsang, bahkan kemudian mengiritasi lambung itu luar biasa. Tapi anehnya kalau di foto ya ronsen itu lambungnya orang Jawa itu mulus semua, tidak ada lukanya. Tukak lambungnya itu minimal. Tapi orang Barat yang nggak suka sambel ya atau nggak suka pedas, ini kalau kemudian di foto lambungnya itu banyak tukak lambungnya. Ayo, yang membedakan kira-kira mana? Ya, karena apa? Orang Barat itu suka tantangan. Sehingga ketika mereka itu menghadang tantangan, itu lama-lama apa? Adrenalinnya itu keluar terus. Akhirnya apa? Menuntut pada dirinya sendiri, butuh validasi itu harus terus-menerus. Sehingga akhirnya apa? Membuat hati mereka itu nek wong Jawa ngarani kemrungsung. Kalau kemrungsung, marah, adrenalin keluar, maka kemudian apa? Ya asam lambung itu gampang keluar. Dan asam lambung itulah yang akan merusak lambung mereka. Karena asam lambung itu kalau diekstrak, dimasukkan ke dalam petri dish gitu, dimasukkan yaitu adalah logam langsung mencair, Pak. Ya, kekuatan asam lambung kita seperti itu. Jadi jenengan kelelekan balung itu tidak apa-apa. Oh, jangankan balung, besi aja bisa dicairkan loh di dalam lambung kita itu. Ya. Karena apa? Itu tadi Allah membekali kita dengan ya lambung yang kuat, bahkan bisa menahan HCl atau ya hidroklorid itu asam hidroklorid itu yang kemudian bisa mencairkan logam sekalipun, tapi lambung kita tidak apa-apa. Karena apa? Ada penetralnya. Penetralnya itu apa? Yaitu getah lambung atau getah mukus. Dari mukosa lambung itu keluar pengencer sehingga akhirnya kemudian HCl ya atau asam hidroklorid itu bisa dinetralkan dengan mudah sekali. Coba kalau Allah itu kemudian menghilangkan ya asam lambung kita ya dengan mukosanya itu suruh berhenti. Idza aradallahu bihi syai'an ayakuna lahu kun fayakun. Berhenti kamu ya, mukosa lambung. Sudah lambung kita akan jebol. Tapi Allah kan Rahman dan Rahim ya, memegang lambung kita itu sehingga lambung kita itu tetap kuat. Karena apa? Kasih sayang Allah. Mulane jenengan bismillahirrahmanirrahim, jane nyawane jenengan itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang sing gagah prakoso kaya Pak Karno nggih, kena stroke nggih, enggak iso lapo-lapo. Ya kan lelananging jagat lho, bojone songo nggih. Ya, menjelang setelah kudeta itu beliau masih punya ya istri namanya Norma Sanger baru berusia berapa? 17 tahun. Wah, 17 tahun. Kayak beliau umurnya wis 67. Ya, jenengan umur 50 wis kudu apa? Kudu jamu mawon ini sudah hampir sakit masih rabi. Artinya apa? Lelananging jagat. Tapi ketika kemudian beliau sakit, ya kemudian diasingkan oleh Orde Baru, maka beliau itu langsung turun. Seluruh daya tahannya itu turun semua. Karena apa yang membuat orang itu menjadi kuat itu adalah harga diri. Kalau ada harga diri itu jatuh, maka ujung-ujungnya apa? Menungsoi mesti kecewa. Kecewa itu membuat apa? Dendam. Dendam itu kalau marah itu tidak bisa diluapkan, baliknya hanya kepada dirinya sendiri. Ujung-ujungnya apa? Asam lambung keluar, tekanan darah meninggi,
pompa jantung menjadi kuat. Kalau pompa jantungnya deg 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 deg, deg ya, lebih dari 250, jenengan lama-lama ya lost doll nanti. Ya lost doll-nya jantungnya mesti gagal jantung nanti. Karena apa? Detaknya terlalu berlebihan. Karena apa? Manusia modern itu butuh validasi terus-menerus. Validasi itu apa? Yaitu penghargaan. Kalau nggak dihargai, mereka itu sangat kecewa sekali. Dan itu merusak panca indera kita. Panca indera kita rusak, ujung-ujungnya apa? Maka hati itu juga akan rusak. Kalau hati rusak, prosesnya bagaimana? Ada 6 proses yang membuat hati itu menjadi rusak. Tadi hati itu dari hayatul qalbi, yaitu adalah hati yang sehat, menjadi maridul qalbi, menjadi hati yang sakit, kemudian menjadi mayyitul qalbi, yaitu hati yang mati. Itu prosesnya karena fudulun nazar, fudulul ta'am, fudulul kalam, dan fudulul mukhallatah. Kalau ini kemudian sudah rusak, maka step by step berikutnya bagaimana? Fasidul qulub bisitatil asya. Rusaknya hati itu karena 6 perkara. Rusaknya hati itu karena 6 perkara. Yang pertama apa? Yaitu adalah yutnibuna biroja'it taubah. Mereka berdosa tapi menunda-nunda waktu untuk taubat. Kan banyak ya orang itu segar bugar, ya itu kemudian mereka itu malah melalaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian lupa sesungguhnya semua saat ketika jenengan longgar, ketika jenengan berdoa atau istighfar pada Allah, maka jenengan akan diberikan pertolongan oleh Allah dalam keadaan sempit. Karena itu skenario doa kan ada 3. Ya, istijabah mubasaratan, diistijabai oleh Allah langsung, atau tadakhiru ya fil akhirah, atau disimpan Allah sampai di akhirat, atau daf'ul bala, atau oleh Allah dikonversikan menjadi daf'ul bala, yaitu menjadi penolak bala. Kan semuanya tidak ada ya yang sia-sia. Semua doa kita itu pasti berguna, ma'asyiral muslimin. Coba harusnya jenengan tuh tiba-tiba golek bis wangil yang buku rasih, moro-moro mbek calone diluwebokne bis. Alhamdulillah oleh bis temenang. Mosok diinceng, lho iki mau merek bis apa? Ternyata Sumber Selamat. Wah, ini selamat tenan apa ndak ini ya? Karena biasanya dia dapat Akas atau dapat apa itu Harapan Jaya, itu cek rada mending ya meskipun ya podo-podo, atau Mira. Kalau Mira tengah malam ya meh podo ambek Sumber Selamat ini ya. Jadi dia wis karena dia kesusu, dia wis menghindari Sumber Selamat tadi, mosok wis lungguh maplek gitu. Ya, sopirnya mau berangkat, "Lho Mas, IBC napa?" "Oh, Sumber Selamat, Mas." Wah, langsung deh. Yang astagfirullahaladzim. Karena apa? Bisnya itu ya gaspol rempol itu ya. Ya, maka ketika kemudian dia berangkat, oh isine Dremimil tok saka Surabaya ya sampai Ponorogo kan biasanya jurusan sana ya. Atau sampai Solo itu sing penting dhek Dremimil terus. Untuk apa? Ya kan takut. Ya bisnya wus. Apalagi lewat Wilangan. Tahu ya lewat Wilangan, sering dibendok embel uang itu gara-gara itu ya. Saya pernah numpak 1 kali itu dibendok itu nih. Akhirnya kita mandek ganti bis lagi. Ya karena apa? Baru kemarin nabrak, lah ini koncone masih ugal-ugalan tadi. Nah, kalau naik seperti itu isinya istighfar loh, astagfirullahaladzim. Karena apa? Dekat dengan kurbul maut, ya, dekat dengan maut. Jadi kalau orang itu hidupnya seperti numpak bis Sumber Selamat, mesti selamat tenang nanti. Ya, karena apa? Setiap hari diisi dengan zikir. Sehingga kalau mereka itu kemudian berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kok enggak dikabulkan, ini namanya daf'ul bala. Mungkin dikonversikan dengan jenengan itu dilindungi dari bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau jenengan nanti hidup pada akhir zaman, tiba-tiba ada khosafun. Khosafun apa? Tiba-tiba bumi terbelah. Ini kan banyak kan di Brasil, kemudian juga ya, di mana itu? Di Chili atau kemudian ya di Cina. Ini tiba-tiba bumi itu merekah itu ya. Tahukah jenengan Zulkarnain itu kira-kira mengecor ya Ya'juj dan Ma'juj itu dengan apa?
besi dan tembaga. Sumber besi yang paling banyak itu kira-kira di mana? Sumber besi yang paling banyak ternyata di Asia Tengah, ya, di sekarang masuk ke Rusia, kemudian di Chile, ya, Chili, dan kemudian juga di ya daerah Amerika Selatan. Dan daerah itu adalah sumber minyak. Kira-kira kalau kemudian orang itu mengebor daerah itu terus-menerus, kira-kira membuat lubang untuk Ya'juj dan Ma'juj apa enggak? Ya, coba jenengan pikir saja ya. Dulu Zulkarnain itu kemudian ya menuangkan besi dan tembaga sehingga mempunyai, kalau besi tok itu korosif, pasti beberapa tahun saja sudah hancur. Supaya kemudian jadi stainless steel, maka harus dilapisi dengan tembaga sehingga bisa awet sampai lama. Bayangkan teknologi Zulkarnain itu sudah mempunyai ya chemical atau kimia yang luar biasa, ya, sehingga akhirnya kemudian apa? Ma'juj dan Ma'juj terkurung. Ya'juj dan Ma'juj itu jumlahnya berapa? Satu manusia banding 999. Nek manusianya itu 7 miliar dikalikan 999, kira-kira jumlah Ya'juj dan Ma'juj itu berapa? Berarti kan ratusan miliar. Kok cuma diadai sampai ya gunung sing cilik? Kalau menurut beberapa orang, peta Idrisi itu kan ya pintu daripada Ya'juj dan Ma'juj kan di daerah Kaukasus kan. Dari peta Idrisi itu loh. Ya kalau jenengan melihat itu kan meskipun tuh tingginya pintunya 200 meter, tapi mosok ya jumlah sebanyak itu dikumpulkan hanya di daerah situ kan tidak mungkin kan? Berarti kan dia memenuhi seluruh bumi, tapi letaknya bukan di atas tapi di bawah. Karena itu kenapa ya jenengan ya idza jaa Ya'juj dan Ma'juj, apabila datang Ya'juj dan Ma'juj itu adalah mereka itu hadabun ya yang zilun. Mereka itu keluar kemudian mengalir dengan sedasat-dasatnya. Karena jumlahnya saking banyaknya. Keluar dari bawah itu kemudian akan meratakan ya seluruh ya permukaan bumi itu, mereka jumlahnya sangat banyak sekali. Karena itu ma'asyiral muslimin, maka kalau orang itu menunda-nunda taubat, ini sangat bahaya sekali. Karena itu ketika kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, maka jenengan pun harus mempunyai proteksi diri. Supaya apa? Tidak terkena yang namanya nizamud dajjal. Yaitu adalah nizam atau sistemnya dajjal. Dajjal itu akan membuat manusia menjadi apa? Untuk menuju kepada dosa, kan serakah kan? Ya, serakah. Kalau mereka itu serakah, ujung-ujungnya apa? Wah, akan ngawur semua. Jenengan tahu ya Lapindo Brantas yang mengebor ya, Lapindo itu loh. Itu kan sudah diperingatkan ya oleh beberapa ilmuwan kita. Jangan Pak situ dibor. Memang di situ banyak minyaknya, tapi di situ itu ada danau dinosaurus yang sangat lebar sekali. Isinya apa? Lumpur. Dan di dalam serat Pararaton maupun negara Kertagama zaman Mojopahit itu pernah ada juga yang namanya banjir lumpur. Dan banjir itu tidak berhenti kecuali sudah masuk di dalam ya daerah Mojo Agung. Mojo Agung itu daerah Jombang itu ya. Jadi dari Kahuripan ya, dari Sidoarjo itu kemudian lumpurnya itu keluar menurut penuturan ahli Pararaton ya. Pujangganya Mojopahit saat itu berhenti ya lumpurnya itu kalau sudah memasuki daerah Trowulan, mendekati ibu kotanya Mojopahit. Bayangkan ya, ini berarti apa? Beritanya kan sudah ada bahwa dulu pun pernah ada banjir lumpur. Kalau keledai itu kalau masuk pada satu lubang, untuk lubang kedua dia mesti hati-hati. Meskipun keledai itu binatang bodoh loh ya. Kelihatannya keledai itu bodoh dah. Tapi keledai tidak akan pernah masuk pada lubang yang sama. Ya, berarti kira-kira cerdas keledai apa menungso kira-kira? Ya, keledai aja bisa ngeri lah, punya ilmu titen. Sedangkan menungso, ya, karena apa? Ketutup dengan keserakannya. Jadi kalau mereka mengeksplor senjata, pasti yang dieksplor itu apa? Besi dan tembaga. Karena apa? Kalau besi tok nggak dilapisi dengan tembaga, ya pada ilmu metalurgi itu kemudian ya gampang korosif atau gampang neyeng nanti. Ya apa enggak? Coba jenengan lihat ya, pedangnya Rasulullah itu kan enggak neyeng ya.
pedang dari Sam atau pedang dari Bizantium itu pedangnya itu mulus ya, sudah ribuan tahun tapi sama sekali tidak korosif. Ya, karena apa? Selain dicampuri ya dengan tembaga, maka mereka mencampur dengan titanium. Ya, titanium berasal dari meteorit yang jatuh dari atas. Karena itu kenapa dalam surat Al-Hadid wa anzalna hadida fihi ba'sum. Sungguh Allah itu menurunkan besi dari langit dalam rangka apa? Memberikan kemanfaatan manusia. Salah satunya untuk apa? Membela diri. Kenapa besi harus turun dari langit? Ternyata besi yang kemudian tidak korosif, tidak gampang nayeng, itu campuran daripada besi untuk pedang, ya untuk senjata, itu ternyata dari langit, bukan dari bumi. Maka Allah dalam surah Al-Hadid itu wa anzalna. Kalau jenengan belajar ya nomor atomnya besi berapa? Fe. Kan 51 kan? Surat Al-Hadid surat ke berapa? 51. Bayangkan mosok yo ketepaan ngono rek kan itu ya. Coba kalau jenengan melihat setiap ayat Quran itu kelipatan 19 semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau jenengan hitung hurufnya itu ada 19. Maka seluruh ayat Quran sejak Al-Fatihah sampai kemudian surat An-Nas ya dari surat pertama sampai surat 114 itu semuanya itu kelipatan 19 semua. Kira-kira itu ketepaan apa yang membuat Muhammad? Kalau yang membuat Rasulullah, kita kira Rasulullah bisa ngitung apa enggak? Sulit ma'asyiral muslimin. Jadi matematika Quran itu luar biasa. Karena itu kan orang sudah beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan menunda-nunda tobat lagi. Karena apa? Yakin biliqaillah. Mereka yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kenapa? Dajjal itu sangat takut sekali dengan apa? Dengan surah Al-Kahfi. Terutama yang 10 pertama dan 10 terakhir. Yang terakhir apa ayatnya? Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharap bertemu dengan Tuhan mereka, falyamal amalan sholihan, maka mereka harus beramal soleh, wala yusriku bihi sayan, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak menyekutukan Allah itu sangat ditakuti oleh Dajjal. Sehingga akhirnya orang itu dihasung wata'uzuhum azza. Ya, setan itu dalam surat Al-Maryam itu mengatakan wata'azuhum azza. Maka manusia itu dihasut oleh setan supaya apa? Ta'uzu azza. Ya, sehingga mereka itu akan terhasut oleh setan. Coba jenengan bayangkan ya, Epstein itu kemudian mengumpulkan para gadis, anak-anak yang usianya itu baru di bawah 14 tahun, kemudian mereka melakukan pesta seks dengan mereka. Kira-kira ini di luar nalar apa enggak? Kenapa mereka berani mengorbankan ya anak kecil di Palestina? Karena mereka menganut pengorbanan kepada Baal itu pada anak-anak kecil. Kenapa mereka membunuh ya para pelajar yang ada di Iran yang usianya mereka itu di bawah 14 tahun? Apakah mereka itu karena lupa atau keliru misilnya itu dengan koordinat tertentu? Enggak. Karena mereka tujuannya apa? Ya, persembahan kepada dewa Baal. Nah, sekarang dibalas dengan Iran, ya, mereka sekarang bingung ya, minta gencatan senjata. Ya, tapi gencatan senjata itu kemudian oleh Iran diberikan 3 opsi. Bayar seluruh pampasan perang, diakui Iran menjadi negara yang eksis, ketiga diperbolehkan untuk melakukan apa saja, termasuk proliferasi nuklir. Kira-kira Amerika setuju apa enggak gitu? Ya jelas nggak setuju lah, ya apa enggak? Ya, tujuannya mereka itu untuk mengerdilkan ya Iran. Tapi ujung-ujungnya apa? Ya, anaknya Reza Pahlavi itu dihasung untuk kemudian melakukan pemberontakan ya kepada ya penguasa Iran saat ini. Tapi ternyata juga tidak bisa. Ini akhirnya, ini skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Satu itu adalah Majusi Rafidi, Syi'i, sedangkan satunya lagi itu adalah Bani Israel dari Yahudi. Tidak ada pilihan semua.
Yang menjadi pilihan kita apa? Bagaimana kemudian kita tidak meletakkan walak itu atau kesetiaan penuh ya kepada mereka. Malah saya baca tadi wa mayyatalallaha wa rasulahu waladina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Barang siapa yang meletakkan walak atau loyalitasnya pada Allah, Rasul dan orang beriman, maka dia termasuk Hizbullah, yaitu adalah partainya Allah. Wa inna hizballahi humul ghalibun. Maka kemudian ya kelompok yang didukung oleh Allah inilah yang pasti akan menang. Menang apa? Dunia sampai akhirat, ma'asyiral muslimin. Karena banyak orang itu kemudian ketika berjuang, ya maka mereka itu hancur gara-gara apa? Mereka kemudian tidak melakukan istighfar pada Allah. Kuncinya itu apa? Minta ampun. Kalau minta ampun itu berarti kan isinya apa? Satu itu iktirafu anid dzunub. Iktirafu anid dzunub itu apa? Mengakui dosa-dosanya. Kalau orang itu mengakui dosa-dosanya, itu berarti sifat apa yang keluar? Bi'satul mauqif ar-rujulah. Maka muncullah sifat rujulah. Rujulah itu apa? Sikap kesatria. Orang tinggang gelanggang, colong layu. Kalau iblis kan tinggal gelanggang, colong layu kan. Dia sudah menjadi Azazil, sudah menjadi Sayyidul Malaika, panglimanya malaikat Kahrubiin, menjadi Qasinul Jannah, ya, tukang perbendaharaan surga. Terus kurang apa? Gelar iblis. Tapi begitu kemudian ya disuruh untuk menghormat pada Adam, tidak mau. Dan ketika tidak mau, ujung-ujungnya apa? Abba wastakbara. Karena apa? Abba menolak, wastakbara kemudian merasa sombong. Wa kana minal kafirin. Maka aku tetapkan iblis itu menjadi orang yang ingkar. Allah langsung berkata begitu. Tapi dia masih ngelunjak. Ya Rabbi, fabima akhwaitani, karena kemudian mereka itu jenengan sudah menyesatkan kami, la ukhyanahum ajmain. Sungguh akan aku sesatkan mereka untuk menjadi temanku pada hari kiamat. Tapi Allah mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Boleh kamu sesatkan tapi tidak akan sesat hambaku yang mukhlasin, yaitu yang ikhlas. Ikhlas itu apa? Tauhidnya lurus, niatnya lurus, pengharapannya hanya ridho Allah Subhanahu wa taala, kaifiyahnya juga pakai cara Allah Subhanahu wa taala, mulainya itu dengan niat sidqun niyah, dengan niat yang lurus. Niat yang lurus, prosesnya syar'i, tujuannya itu kemudian ya ghayahnya itu hanya mardhatillah, maka insya Allah ini akan membuat orang itu selamat. Cuma untuk menuju mardhatillah, bukan pada mardhatut taghut, ya, pada ridhonya taghut, ya, atau ridhon nas, ridhonya manusia, ya, atau ridho al-kubara, yaitu ridhonya para penguasa atau orang para pembesar. Ini innamal a'malu binniyat. Semuanya itu tergantung pada niat kita. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, yang pertama adalah menunda tobat. Kemudian yang kedua, wa yata'allamuna wa la ya'lamun. Mereka itu mempunyai ilmu, wa yata'allamuna wa la ya'lamun, tapi mereka tidak mengamalkan ilmu mereka. Dalam surat As-Saff itu disindir oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan indallah. Sungguh besar kemurkaan Allah itu ketika kamu itu berdusta, berbohong, ya, mengatakan sesuatu dan itu tidak kamu kerjakan sama sekali. Itu seperti Bal'am bin Ba'urah. Ketika dia menjadi ya da'inya Nabi Musa, makomnya tinggi, mulianya luar biasa, diajari Nabi Musa dengan Ismul A'dham. Ismun itu adalah nama Allah, A'dham itu yang maha besar atau yang maha agung. Jadi kalau orang itu punya Ismul A'dham, ini merupakan warisan dari Nabi Ibrahim, ya. Jadi Nabi Ibrahim ini mempunyai 13 anak. Yang 1 dan 2 itu diletakkan di tanah suci, yaitu Ishak ya diletakkan di Sam, sedangkan Ismail diletakkan di Bakkah al-Mubarakah. Dulu namanya Mekah itu Bakkah. Maka ketika kemudian ya
11 saudaranya yang lain itu protes, ya Abah, kenapa kamu kemudian ya Bang Cinde, Bang Siladan, woi itu anakmu sing barep kok kei tanah Sam penuh dengan kemuliaan, Ardul Anbiya, tanahnya para nabi, sedangkan ya anak kedua anak ya yang barep Ismail itu kamu letakkan di Mekah, tanah yang penuh karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, kan ada air Zam-Zam. Sedangkan kami, kamu letakkan di tempat yang jauh, ya bahayanya luar biasa, tidak ada kelebihannya sama sekali. Maka kemudian Ibrahim itu mengajarkan mereka yaitu Ismul A'zam. Ismul A'zam itu apa? Nama Allah yang Maha Agung. Dan nama Allah ini sudah terangkum di dalam Asmaul Husna. Ya, karena itu ya watada'u Asmaul Husna, maka berdoalah jenengan itu dengan Asmaul Husna. Karena itu apa? Ismul A'zam. Maka dengan Ismul A'zam ini, ya 11 anaknya yang lain, salah satunya adalah Madyan, itu kemudian ketika hidup di daerah sulit, maka diberikan oleh Allah itu karunia yang banyak sekali. Dengan cara bagaimana? Kalau ada hujan, ya mereka itu berdoa supaya tidak banjir. Kalau kemudian kekeringan, mereka minta dengan Ismul A'zam langsung diturunkan air. Kalau terjadi tandus, mereka berdoa sehingga ditumbuhkan tanaman itu dalam jumlah yang banyak. Semuanya rezekinya ditanggung oleh Allah dengan apa? Doa. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, karena apa? Doa itu ada kuncinya. Kuncinya itu apa? Amal soleh. Jadi selama mereka itu beramal soleh, fala ya'mal amalan solihan, wala yusrik bi ibadati rabbi ahada, mereka itu kemudian beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam ibadah, maka Allah pasti akan mengabulkan doa-doa mereka. Tapi kalau mereka itu kemudian lalai, ujung-ujungnya apa? Mesti mereka terjebak kepada penyembahan pada berhala. Sebenarnya berhala itu berasal dari mana? Berhala itu sebenarnya dari krisis kepemimpinan. Coba jenengan ya, kalau ada krisis kepemimpinan, pemimpinnya tidak ada, kira-kira memuja pemimpin yang baru atau pemimpin yang lama? Coba semua orang kalau ditanya mesti ngangen-ngangen pada pemerintah yang dulu. Orde Baru, ya. Pasti di truk itu tulisannya apa? Enak zamanku toh. Ya pada di truk itu loh, enak zamanku toh. Karena apa? Pemujanya yakin bahwa zaman itu adalah zaman sing luar biasa. Karena apa? Swasembada beras, dolar pun juga sangat rendah sekali. Coba dulu bapak saya itu beli Binter itu harganya berapa cuman? Motor Binter lanang wis gawagah atau RX King gitu. Nah, saya suaranya ya cowompreng. Tapi zaman ya jaya-jayanya RX King sudah luar biasa, numpak ambek gaya toleh. Ya, itu sudah luar biasa itu gayanya. Harganya murah sekali, ya, cuma ratusan ribu. Sekarang kan sudah jutaan ya. Scoopy itu tembus 20 ya enak. Ya. Coba bayangkan ya, harganya ya naiknya sangat luar biasa. Sedangkan harga wedhus kalau menurut dinar sejak Rasulullah sampai sekarang itu tetap 1 dinar. Ya, 1 ya gram emas kan kalau dulu kan harganya cuma ya mungkin sekitar 1.500 ya atau 1.000 atau 1 juta lah. Ya, harga zaman Rasul 1 dinar, harga sekarang pun 1 dinar. Tapi kalau emasnya sudah naik, ya 1 gram menjadi 2 juta, berarti harga wedhus menjadi 2 juta. Tapi sekarang harga wedhus di pasaran cuma 200.000. Iya pada emasnya naik melesat, wedhus malah ambruk. Coba sampean pergi ke Dimoro. Ya, mulanya sekarang kan wedhus murah sekali. Ya, di Yogyakarta itu ada restoran yang menyiapkan untuk para buber itu dengan apa? Tempong wedhus. Wedhus kok murah, ternyata harganya murah ini macam. Ya. Ya sing benjut siapa? Ya petani kan. Karena apa? Tidak ada keadilan pada sistem moneter. Ya, karena moneternya apa? Berusaha untuk menaikkan komoditi ya, barang mereka, tapi komoditi lokal itu dihancurkan. Paham ya ini ya? Jadi moneter internasional itu seperti tadi. Jadi berhala itu muncul karena krisis kepemimpinan. Karena itu mereka pasti akan memuja pada pemimpin yang lama. Termasuk juga zaman Nabi Nuh.
5 berhala yang disembah oleh kaum Nuh itu semuanya anaknya Adam yang soleh. Dan anaknya Adam yang dekat dengan Allah. Semuanya ahli ibadah. Tapi begitu mereka meninggal, setan itu membisiki. Masa amamu ya lali ambek nenek moyang. Mbok sampean itu kemudian memuja nenek moyang. Ben ingat terus sehingga jasanya bisa dikenang. Narasinya kan bagus kan? Mengenang nenek moyang. Caranya bagaimana? Wis tak ewangi gawe patung. Nah, akhirnya dibuat patung. Maka kemudian ada Wud, ya itu Wud itu orang yang penuh kasih sayang, belas kasihan, orangnya pemurah. Itu anaknya Nabi Adam itu Wud. Kemudian yang kedua Suwa. Suwa itu ya seseorang yang lemah lembut, ya perangainya itu sangat halus sekali. Dan kemudian ada Yahud, ya. Ini kemudian ada Ya'uq, kemudian ada Nasr. Tapi 5-5-nya ini zaman Nabi Nuh itu kemudian dibuat berhala. Setelah banjir bandang, semua berhala itu ditenggelamkan oleh Allah di dekat Laut Merah. Maka ketika zaman sebelum Rasulullah lahir, itu muncul orang yang paling cerdas di Mekah. Namanya adalah Amir ibn Luhai al-Khuzai. Amr ibn Luhai al-Khuzai. Seorang Khuza'ah yang mempunyai ilmu yang tinggi, perangai yang baik, akhlak yang kuat, pembawaan perbowo yang luar biasa, tapi ya nyemi dukun. Ya, dia agak klenik. Nah, setelah itu kemudian apa? Suatu saat ketika dia pergi ke arah Sam, maka dia melihat ternyata banyak orang Sam itu yang menyembah Tuhan, terutama Baal. Tahu ya Baal? Yang disembah oleh Epstein itu, ternyata dulu disembah oleh orang-orang Sam. Sehingga akhirnya kemudian dewa badai atau dewa pemberi rezeki atau dewa hujan, yaitu dewa Baal, itu kemudian dibawa oleh ya Amr bin Luhai al-Khuzai ini untuk dijadikan apa? Sesembahan. Kalau kita berdoa dengan Allah kadang-kadang suwi, ya. Karena apa? Orang saktek saknyet, doa sudah dremimil tidak cepat dikabulkan. Tapi ketika kemudian dia berdoa dengan Baal, setannya main. Maka ketika Amr bin al-Khuzai ini kemudian berdoa, maka kemudian langsung dikabulkan oleh Allah. Minta hujan langsung dikabulkan, minta rezeki langsung didatangkan. Maka kemudian dia mengganti penyembahan ya orang-orang Ibrahimiyah, yaitu orang Hanafiyah yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan patung Hubal. Ya, Hubal itu adalah perwujudan lain daripada Baal. Maka kemudian Hubal ini adalah patung yang dari akik merah. Wah, bayangkan akik merah gedine sak menungso. Ya, itu kemudian dijadikan ya sesembahan. Setelah dia pulang ke Mekah, dia diimpeni oleh jinnya. Ya, apa? Wahai Amr, sesungguhnya kamu itu melupakan ya 3 orang soleh yang diabadikan dalam zaman Nuh. Maka galilah dia di dekat ya Laut Merah. Maka kemudian ya Amr bin Luhai al-Khuzai ini kemudian menggali dekat Laut Merah, kan akhirnya ketemu dengan 5 berhala tadi. Akhirnya kemudian dipasangkan juga di Ka'bah. Orang Taif itu mempunyai ya Lata, maka Lata itu kemudian dipasangkan juga. Orang Bani Qudaid, orang Bani Bakr, orang Bani Khalab dan sebagainya punya Bani Huzail, itu punya ya berhalanya masing-masing, Uzza, Lata, Manata, ya Ukaisir, ya kemudian juga ya Isab wa Naila, itu semua kemudian dimasukkan ke dalam Mekah. Akhirnya apa? Jadi sesembahan orang Quraisy. Jadi mereka itu krisis kepemimpinan, ingin membangkitkan pemimpin yang lama, tapi tidak mampu. Akhirnya apa? Mengambil tokoh dari zaman lampau. Tapi bukannya hanya untuk dihormati saja, tapi ujung-ujungnya kemudian disembah, dimintai pertolongan. Inilah asal mulanya kerusakan ya. Mereka itu menyembah pada berhala, yaitu ya, karena itu ma'asyiral muslimin, sekarang orang itu kemudian penyembahan berhalanya itu ditarik ya. Dari hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, nanti mereka akan ditarik. Ya, dengan apa? Menyembah kepada validasi diri. Kalau mereka yang tidak divalidasi kok enggak enak kan, insecure dan sebagainya. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, coba bayangkan ya, Isab dan Naila itu dulu 2 dukun cabul dari Yaman. Isab itu adalah seorang laki-laki yang merupakan ahli terawangan, sedangkan Naila itu adalah dukun wanita, yaitu tukang sihir. Dia itu kemudian menantang ya para penguasa Ka'bah pada waktu itu yang masih dipimpin oleh
ya orang-orang yang masih lurus menyembah pada agama Ibrahim itu adalah apa? Kalau kami itu orang yang dokdeng. Maka mereka membuktikan dengan apa? Berzinah di dalam Ka'bah. Bayangkan ya, Ishaq dan Naila itu kemudian melakukan perzinahan di dalam Ka'bah. Ini katanya dukun yang dokdeng dari Yaman. Itu sebelum Rasulullah lahir. Maka ketika kemudian mereka berhubungan, Allah langsung memberikan murka pada mereka. Akhirnya mereka menjadi dua patung itu. Lah patung ini kemudian dipasang untuk memberikan peringatan pada kafir Quraisy. Ya, ini loh perbuatan orang yang celaka. Satu dipasang di Marwah, satu dipasang di Sofa. Ya, tapi ujung-ujungnya ketika dipasang bukan untuk menjadi peringatan mereka jangan melakukan itu sebagai tindak maksiat, itu kemudian malah mereka itu suwi-suwi ngekei sesajen. Akhirnya apa? Ishaq dan Naila itu peringatan bagi orang yang berbuat mungkar di dalam Ka'bah, itu malah kemudian dijadikan sesembahan. Kan di luar nurul ini berarti ya. Sesuatu yang ya maksiat tapi dijadikan kemudian sesuatu yang sakral. Inilah setan, merubah sesuatu yang harusnya itu sesuatu yang maksiat dirubah menjadi sesuatu yang bentuk ketaatan. Jadi maksiat dan taat itu setipis tisu, Mas. Ya, karena itu kenapa orang Jawa udan beledek, guntur, angin topan, udan itu wores, langsung mereka membuang arit ambek satu genggaman nasi itu di depan rumah, nggih napa mboten? Atau diuncalnya yang dhuwur genteng. Ben apa? Dewa petir atau dewa badainya itu mereda. Mergane apa? Wedi mbek arite bareng. Ya, atau wedi ambek apa? Segone. Ya. Mosok enek jin wedi ambek sego ambek jelas tidak mungkin. Tapi inilah kemudian menungso. Karena apa? Ilo-ilone mbae biyen ya ngono. Ya, ujung-ujungnya apa? Turun-menurun mereka itu akan dibodohi semua. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau jenengan minta tolong, ya minta tolong saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jenengan bisa melihat 5 berhala tadi itu menjadi lambang-lambang ya daripada agama-agama ya seterusnya. Coba kalau jenengan lihat Wud itu kemudian dilambangkan disembah itu sebagai berhala yang bentuknya ular. Suwa itu kemudian digambarkan menjadi wanita yang cantik yang sakti Mandraguna. Maka jenengan mungkin ingat pada Dewa Kali. Dewa Kali itu adalah dewa ya Durga yang merupakan istri dari Siwa. Yang itu diberikan 9 cokro yaitu senjata para dewa untuk kemudian ya mengalahkan raksasa yang mengacau dalam kayangan. Maka sebagian daripada orang Hindu itu menyembah Dewa Kali. Maka penyembahan Dewa Kali bukan pada Brahma, Wisnu, ya kemudian juga Siwa, maka ya wah ini berarti dirahmati oleh Allah. Mbah Abu Hurairah. Jadi ma'asyiral muslimin, inilah yang kemudian ya membuat mereka itu ya menjadikan tokoh tadi itu menjadi berhala. Suwa itu digambarkan wanita kayak Dewa Durga. Yang sakti bisa mengalahkan para raksasi atau raksasa yang ada di ya kayangan. Kemudian Yaghut itu digambarkan dengan singa. Kemudian Ya'uq itu digambarkan dengan kuda. Sedangkan Nasr itu digambarkan dengan burung Garuda. Kira-kira agama-agama yang sekarang itu lambang singa, wanita, ular, ya, kemudian kuda sama Garuda, kira-kira ya semua agama yang mengandung ini ada apa enggak? Ya. Coba kalau singa itu kira-kira apa? Raja Asoka dari India, ya atau sekarang ya, terkenal dengan singa Asoka, ya berarti ya dia mengambil apa kira-kira? Penyembahan dewa Yaghut. Dewa Suwa itu ada digambarkan dengan wanita yang sakti Mandraguna. Kalau kita ya calon arang itu. Ya benda, calon arang zaman kalau kita calon arang ini uripe yang ndi, Bu? Blitar atau Kediri? Omahe calon arang. Ya, omahe calon arang itu Kediri, Bu. Ya, itu dekatnya situs Jayabaya itu. Maka juga ada situs calon arang, nanti di googling saja situs calon arang ya, itu asalnya dari Kediri. Ya, tapi dari Kediri itu sekarang diadop ya seluruh budaya ajarannya calon arang itu diadop oleh siapa? Orang Bali.
Jadi kalau jenengan melihat cerita calon arang, wah itu yang mempopulerkan orang Bali. Sedangkan uripe calon arang itu berada di Kediri. Musuh Erlangga yang menebarkan santet itu sehingga seluruh penduduk Erlangga itu mati semua. Ini karena calon arang. Kan tokoh wanita kan. Ya. Dan kemudian ya Dewi Durga juga begitu. Itu melahirkan agama tantrik. Tantrik itu apa? Bhairawa Tantra. Bhairawa Tantra itu menyembah Dewa Kali, Dewa Durga ini. Caranya bagaimana? Dengan pengorbanan juga. Pengorbanan apa? Pengorbanan wanita. Pengorbanan anak kecil. Pusatnya Bhairawa Tantra di mana? Blitar. Yang makna Blitar, Kediri itu ya rodok wangel. Ya, karena apa? Kalau dakwah di Jawa Barat cukup Sunan Gunung Jati. Kalau di Jawa Tengah cukup Sunan Kalijogo mbek anake, ya, Sunan Muria. Atau dibantu dengan Sunan Kudus, Ja'far As-Shadiq. Tapi kalau sudah di Jawa Timur, sunane wakeh, kabeh kerjanya Jawa Timur. Karena apa? Musuhnya atas ya. Ya, penyembahan Bhairawa Tantra. Dan pusatnya di mana? Ya, Bhairawa Tantra itu di Blitar, sedangkan kemudian penyembahan pada tantrik yang kemudian berujung pada santet itu ada di Kediri. Wah, top ya berarti. Karena ya, Blitar itu menjadi parameter, daerahnya kecil, kelihatannya kemudian ya kelihatannya sepele ya, puskesmasnya Gurtelu. Tapi itu menjadi parameter nasional. Semua tokoh harus menang di Blitar. Siapa yang menang di Blitar mesti ya mendapatkan angpo kekuasaan itu banyak. Karena banyak presiden kita kan dari Blitar kan. Ya sing saka Blitar sapa wae? Pak Karno, Megawati, kemudian SBY. Terus kemudian Rojo Singosari asalnya dari Blitar. Karena abunya dimakamkan di Kali Cilik, Ponggok. Ya. Kemudian ya kalau pendiri Mojopahit yaitu lahirnya di Suruh Wadang. Ya, di tempat yang banyak suruh dan wadangnya. Maka Raden Wijaya pada waktu muda namanya Joko Sesuruh. Ya, Joko Sesuruh itu karena lahirnya di banyak tempat yang ada wadang dan suruhnya. Maka desa itu namanya sekarang menjadi Suruh Wadang, Candi Simping, Sumberjati. Jadi pendiri agama Bhairawa Tantra itu Blitar semua, Mas. Ya, mulanya kalau kita kemudian berdakwah, berdakwah kok wangel men ya, wajar saja. Saya itu kalau ngaji di Tulungagung orangnya banyak. Apalagi di Kediri itu banyak, yang Blitar yang paling akeh yang kene tok paling. Ya. Ya karena ya wangel itu untuk kemudian berdakwah. Dan kalau kita ngaji, sing ketemu ya wong iki ya. Wajah baru itu jarang. Ya. Karena itu ma'asyiral muslimin, inilah yang kemudian membuat orang itu menjadi rusak hatinya adalah mereka tahu ilmu tapi tidak mengamalkan. Yang ketiga, wa idza amilu la yukhlisun. Kalau mereka itu beramal itu tidak ikhlas. Ya. Kita cepatkan ya, sudah melampaui suruk ya. Masih 3 ya, kurang 3 lagi. Kemudian yang keempat, ya, wa yaqulu rizqallahi wa la yaskurun. Mereka itu memakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala tapi tidak bersyukur. Itu menyebabkan rusak hati itu ketika mereka memakan rezeki Allah tidak bersyukur. Yang kelima, ya, yaitu adalah yardauna bikismatillah. Mereka itu tidak ridho dengan pemberian Allah. La yardauna bikismatillah. Mereka tidak ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya apa? Nganyih-nganyih. Dikei ati ngrogoh rempelo. Nah, ini adalah orang yang hatinya rusak seperti tadi karena apa? Tamak dan serakah. Ya, karena itu dalam Injil itu ada 7 deadly sin. 7 ya dari dosa yang mematikan. Oh, ini ya. Nanti ada setannya dewi-dewi, Pak. Setan sebelah timur namanya Lucifer. Sebelah selatan namanya Leviathan. Sebelah barat namanya Baal. Ya. Sebelah timur itu Lucifer. Lucifer itu luk itu artinya cahaya, prefer itu artinya pembawa. Jadi pembawa cahaya, letaknya di timur. Kira-kira nek awake dhewe itu dewa napa? Dewa Betara Surya. Ya apa enggak? Lucifer ki Dewa Betara Surya. Karena itu
ya penganut kejawen, ya seperti Islam sejati atau kejawen, sholatnya nggak menghadap ke barat tapi menghadap ke timur. Yang disembah siapa kira-kira? Nah, Lucifer. Makanya kalau jenengan pakai sabun Lux berarti pakai sabunnya Bathara Surya nantinya. Jadi ma'asyiral muslimin ini Lucifer itu di timur, sedangkan di barat itu Baal. Ya sebelah selatan yaitu adalah Leviathan. Leviathan itu dewa hasad yang mulutnya itu sangat besar sekali. Koncone Baphomet dan Zeus. Baphomet itu ya atau Bahamut itu adalah dewa yang melakukan kerusakan di darat. Sedangkan Is ya itu adalah yang membuat kerusakan yang ada di udara. Sedangkan Leviathan yang membuat ya kerusakan di laut selatan. Kira-kira siapa yang menyembah laut selatan? Ayo, siapa yang larung sesajen yang pantai selatan? Itu kira-kira memberikan sedekah pada Nyai Roro Kidul apa Leviathan? Ya, iso jawab dhewe ya. Jadi orang yang barat, orang yang timur kira-kira berhalane padha. Ya, kalau di barat itu apa? Dewa Baal yang disembah oleh ya Epstein ya dan para elit global yang lainnya. Nanti ada Belial, ya. Ada kemudian ya dewa-dewa yang lain merupakan pembawa seven deadly sin, yaitu 7 dosa yang mematikan. Kalau menurut Injil. Tapi menurut wong Jawa, ya nek Bathara Surya, enek Nyi Roro Kidul, ya enek kemudian dewa ya apa Bathara Guru dan sebagainya. Nah, itu semuanya adalah merupakan bentuk penyembahan dengan nama yang lain. Itu harus dialihkan menjadi penyembahan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mereka harus tardauna bi kismatillah, ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keenam, yadfinuna mautakum wala ya'tabirun. Jenengan setiap hari menguburkan orang yang mati tapi tidak pernah mengambil pelajaran daripada kematian itu sendiri. Al-kayyisu, orang yang cerdas, mandana nafsahu, yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk hidup sesudah mati. Coba orang sekarang itu kalau kemudian dimakamkan, sing ribut siapa? Karang tarunanya nyegati jalan. Iya apa enggak? Dan itu enggak kadang-kadang ya hanya untuk seneng-seneng tok saja. Ya. Sedangkan yang harus menjadi perhatian kita apa? Tambih kita, perhatian kita bahwa orang yang mati itu harus dijadikan pelajaran. Bahwa jenengan pun nanti juga kelak akan mati juga. Kalau mati pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang menguburkan manusia yang lain tapi tidak pernah mengambil pelajaran daripada prosesi penguburan itu sendiri. Karena itu barang siapa yang ya kemudian dia ngelayat cuma duduk saja tapi tidak mengantarkan itu dapat 1 qirot pahala. 1 qirot sama dengan apa? 1 gunung Uhud. Kalau dia mengantarkan sampai kuburan mendapatkan 2 qirot. Ya. Tapi nek jenengan itu kemudian ngingu asu, ya, ngingu anjing itu 1 hari hilang 1 qirot. Itu kalau ditambeli dengan ngelayat kira-kira ngelayat ping pira niku? Jenengan pikir dhewe ya. Memelihara anjing 1 hari itu berkurang 1 qirot. Tapi nek jenengan ngelayat tanpa mengantarkan ke kubur itu dapat 1 qirot. Tapi kalau mengantarkan sampai ke kuburannya itu mendapatkan 2 qirot. Kecuali wanita. Nek wanita wis gak usah amal sing aneh-aneh wong wedok niku. Pokoke ngamale 3 iki wis mesti mlebu surga. Nek wong lanang angel, Bu. Nek wong wedok itu ayyumam ra'atin idza shalawatil khamsi wa shaumu ramadan wa ta'at li zaujiha udkhul jannata aina masiti. Siapapun wanitanya wis ora usah aneh-aneh. Salat 5 waktu, poso bulan Ramadan, taat yang bojone wis milio pintu surga dari 8 pintu itu yang dia kehendaki. Nek wong lanang kan mboten, jihad dulu, sabar dulu, ora oleh nesu dulu, ya, kemudian harus sholat dulu, harus poso dulu. Wah, abot, Bu. Ya, wong lanang niku abot, nek wong wedok wis yang amale 3 mesti mlebu surga. Cuma kebanyakan dari penghuni neraka ternyata wanita. Loh kok kenapa? Sholat gampang, poso gampang, sing uangnya sing nomor 3. Sing uangnya sing nomor 3. Karena semakin tua itu wanita semakin gede, semakin tua laki-laki itu semakin meneng.
Nek disokweneni mingkup meneng kuru susu mati dhewe. Ya. Ini gambaran saja ya, semakin sepuh kan harusnya ya keluar yang namanya rohmah kan. Pertama mawadah itu cinta yang menggelora. Sakinah itu apa bodoh-bodoh senengnya akhirnya tenang. Kalau sudah tua, wis nggak punya keinginan apa-apa, senengnya ya silaturahim dan sebagainya, itu rohmah, welas asih tok gitu. Cuma kalau menjelang sepuh, ini terjadi yang namanya grey divorce. Grey divorce itu apa? Bercerai pada usia tua. Ini jenenge gaplek peringkilan. Gaplek peringkilan itu ya tuwek-tuwek. Ini di KUA itu para ya KUA bingung itu terjadi yang namanya grey divorce, yaitu bercerai pada usia sudah sepuh. Ini ada Marco ya, seorang bapak di Italia itu bercerai dengan istrinya itu pada usia 95 tahun. Wis 95 bau bangkai, itu bercerai dengan istrinya gara-gara apa? Ternyata dia menemukan surat cinta itu sakaro. Itu disembunyikan istrinya itu selama berapa? Selama hampir 70 tahun perkawinan mereka. Dia tidak mau menyakiti hati suaminya, banyak fan-nya itu si perempuan, ya. Akhirnya kemudian dia diberikan surat oleh para penggemarnya. Ora dibong tapi malah dikumpul nih. Lah pada usia 95 tahun itu konangan bojone. Bojone marah kemudian langsung apa? Menceraikan. Ini kan di luar nurul, wis ora iso apa-apa, wis tadukan kabeh. Kok yo cek masih sempat-sempatnya. Ini mahasiswa muslimin karena apa? Tidak mempersiapkan hidup sesudah mati. Moga-moga bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullahaladzim wa lakum. Moga-moga puasa kita barokah, diberikan Lailatul Qadar di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam hidup dan insya Allah kita berdoa moga-moga kita bisa menemui bulan Ramadan ya tahun depan insya Allah. Aku qouli hadza wastaghfirullahaladzim wa lakum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.